Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang keren. Oke, Popolo akhir-akhir ini kan HP terus-menerus berinovasi ya, atau kayak Samsung terakhir ini S26 ada private pixel lah, terus iPhone 17 Pro juga banyak banget fitur-fiturnya. Dan dulu aku itu suka banget ganti HP ketika ada HP baru, cuman nggak ada duit jadi nggak bisa. Kalau sekarang kayaknya HP zaman sekarang itu udah lumayan bagus, jadi sekali beli kayaknya tahan kayak 3-4 tahun itu sebenarnya nggak masalah. Tapi ada juga beberapa orang-orang yang sengaja ganti HP karena mereka benar-benar menggunakan kamera HP-nya benar-benar kayak untuk setiap hari. Sehingga kalau misalnya ada HP baru yang kameranya lebih bagus, mereka itu bakal upgrade gitu. Dan aku yakin pasti banyak bol-bol yang kayak gini ataupun bol-bol yang punya temen yang kayak gini. Nah, kali ini aku ada cerita yang berhubungan sama ini. Langsung kita mulai. Oke, untuk memahami cerita kali ini kita perlu kenal dengan satu orang yang bernama Dina. Nah, Dina ini merupakan seseorang yang suka banget gonta-ganti HP. Jadi Dina ini kalau misalnya ada HP baru yang dirilis dan kalau kameranya bagus, Dina itu nggak bakal pikir dua kali mau harganya berapa, mau gimana, dia bakal langsung ganti HP. Kenapa Dina ini benar-benar belani untuk ganti HP? Karena seperti yang udah aku bilang tadi, Dina ini merupakan salah satu tipe orang yang benar-benar menggunakan kamera HP setiap harinya. Jadi dia ngerasa kamera HP itu penting banget. Dan kejadian ini terjadi kebetulan waktu iPhone 17 Pro itu baru dirilis. Dina pun langsung pergi ke toko HP dan dia langsung ngecek kameranya, dan setelah dia nyadar kalau kamera HP-nya lebih bagus, dia langsung ganti ke HP terbaru ini. Dan setelah ganti HP, Dina ini awalnya mau pulang ke rumahnya. Nah, tapi pas mau pulang ternyata dia ini ditelepon sama mamanya. Nah, mamanya bilang kayak gini, Dina, ini mama. Nah, mama mau pulang ke rumah, tapi ini di rumah kakekmu ini loh nggak ada yang jagain eyangmu. Kamu pulang jam berapa? Bisa nggak kamu gantiin mama dulu jagain eyang di rumah eyang? Nah, by the way, Dina ini tinggal sama mama papanya, sedangkan kakeknya ini tinggal sendiri di rumah kakeknya. Tapi kakeknya ini udah lumayan tua dan juga punya beberapa penyakit. Sehingga mamanya ini meskipun nggak tinggal di rumah kakeknya, tapi lumayan sering pergi ke rumah kakeknya untuk jagain dan juga merawat kesehatan kakeknya. Dan kebetulan karena Dina nggak punya rencana apa-apa hari itu, dia langsung mengiyakan permintaan mamanya dan langsung pesan ojek dan pergi ke rumah kakeknya. Nah, sesampainya di situ ternyata mamanya udah pulang karena mamanya tahu kalau Dina ini bakal nyampe di tempat itu dalam waktu beberapa menit. Jadi mamanya udah pulang duluan gitu. Nah, sesampainya di rumah kakeknya, Dina ngecek rumah kakeknya. Nah, setelah dilihat ternyata kakeknya lagi istirahat di kamarnya. Setelah Dina ngecek kakeknya, Dina pergi ke ruang TV dan tiduran di situ. Nah, awalnya Dina itu cuma pengen tidur bentar untuk kayak menyegarkan mata. Tapi waktu Dina bangun ternyata jam udah menunjukkan 12:30 pagi alias 12:30 malam hari. Dina kaget, dia langsung lari ke kamar kakeknya dan untungnya kakeknya lagi tidur dan masih nggak apa-apa gitu, nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi setelah dia pergi ke kamar kakeknya dan balik ke ruang TV, dia nyadar. Seingatnya Dina tadi, waktu dia mau tidur, semua lampu di rumah itu masih nyala, bahkan TV-nya masih nyala. Soalnya Dina itu nyampe di rumah itu jam 8 malam. Lah kok bisa waktu aku bangun semua lampunya mati? Ya memang bisa jadi juga kakeknya bangun di saat Dina bangun dan matiin semua TV dan lampunya, sehingga lampu sama TV-nya mati. Bisa jadi ya toh. Sehingga Dina nggak ketakutan, Dina nggak mikir aneh-aneh. Nah, tapi di tengah malam hari itu, Dina kan wis gak ngantuk, dia gak ada kesibukan, sehingga Dina mikir, apa yo? Nah, terus dia ngeluarin HP. HP ku kan HP baru. Terus ini kan gelap. Katanya kamera baruku ini low light loh. Coba sih aku tak foto-foto di sini. Siapa tahu bener-bener bisa lebih bagus hasilnya. Nah, Dina langsung keluarin HP-nya. Nah, tapi buat pol-pol yang suka kamera ataupun foto-foto pasti tahu low light artinya rendah cahaya ya toh, bukan nggak ada cahaya. Tapi kondisi rumah kakeknya waktu itu benar-benar gelap, jadi bisa bilang benar-benar no light. Jadi kalau dilihat di kamera HP, yo gelap hitam gitu, benar-benar gelap gulita gitu. Tapi si Dina ini masih merasa tertantang dan dia mikir, meskipun kayak gini mungkin kalau tak klik hasilnya mungkin masih muncul. Siapa tahu meskipun rumahnya gelap masih dapat detailnya. Bisa jadi hasilnya lebih vintage, lebih keren. Coba sih tak foto. Dina ini coba foto bagian lorong yang ada di rumah kakeknya. Jadi bukan lorong yang panjang tapi satu
satu tempat yang agak panjang gitu. Dan ini pasti Pol-Pol udah pernah ngerasain. Kalau kita mau foto barang ataupun objek di malam hari ataupun di tengah kegelapan, biasanya HP itu kesusahan untuk dapat fokusnya. Kecuali kita pakai flash, biasanya HP langsung bakal kayak nyalain red light ataupun lampu merah. Nah setelah dapat fokusnya di flash lalu difoto. Tapi kalau nggak pakai flash, biasanya itu wah untuk nyari fokusnya itu iso wirawiri, nggak dapat. Pernah ngerasain ya toh? Dan tentunya Dina pun mikir pasti HP ku nggak bisa fokus karena di sini terlalu gelap. Tapi anehnya waktu Dina klik layar HP-nya, fokusnya itu langsung dapet seolah-olah kayak ada objek yang bisa difokuskan sama kamera HP-nya. Di satu sisi Dina kaget, tapi di satu sisi Dina juga mikir, mosok kamera HP sebagus ini sih? Ya tapi nggak apa-apa lah, coba difoto. Nah langsung sama Dina difoto-foto. Tapi waktu dilihat kotak kuningnya, kalau iPhone itu kan kotak kuningnya kan yang difokus. Kotak kuningnya ini terkesan kayak agak gerak mengikuti autofocus sesuatu. Kayak terkesan dia ini ngikutin fokusnya sebuah objek yang ada di tempat itu. Padahal itu tempat benar-benar gelap dan gak ada apa-apa sebenarnya. Ya cuman ada barang-barang furnitur gitu. Dan meskipun menyeramkan karena Dina ini masih pengen ngetes kameranya, dia ya foto sama Dina terus-menerus difoto. Tapi karena takutnya ada apa-apa, Dina pun gak berani buka fotonya langsung di malam itu. Nah setelah dia foto, Dina langsung masukin HP-nya ke kantongnya. Nah ini gak dia cek sampai besoknya. Dan karena Dina ini terbangun di jam yang terlalu malam, Dina mau balik pun agak nanggung. Dina memutuskan untuk tidur di rumah itu, di ruang TV gitu. Nah setelah tidur, besoknya dia balik rumah. Sesampainya di rumah, Dina mulai main pakai HP-nya. Nah dia buka aplikasi ini itu. Nah setelah itu dia ingat, oh iya kemarin aku ngambil foto sih, coba sih tak lihat hasil fotonya. Dan waktu fotonya dilihat di galeri, ya tentunya fotonya ya cuma gelap gitu. Tapi waktu brightness layarnya ini dinaikin, ternyata di dalam foto itu terlihat sosok wanita yang matanya itu hitam, benar-benar hitam total, dan berdiri di ujung lorong itu. Dan karena fotonya nggak cuma satu, Dina slide fotonya ke kanan, dan semakin digeser, ternyata sosok wanita itu semakin mendekat ke arah HP-nya Dina. Dan di foto yang terakhir bahkan muncul seperti ini. Nah, jadi Rinding Dong kali ini sampai di sini. Kalau Pol-Pol suka ataupun merinding sama video kali ini, jangan lupa bilang apa? Rinding Dong. Oke, Pol-Pol. Memang beli HP untuk foto-foto di tempat gelap itu menarik, tapi mikir-mikir. Tapi please, meskipun Pol-Pol fotonya di tempat gelap, jangan foto tempat gelap yang agak menyeramkan. Karena siapa tahu di balik itu ada sesuatu. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.